Jenderal Besar Sudirman adalah sosok yang jauh melampaui gelar dan pangkat. Ia adalah jiwa dari perjuangan bangsa Indonesia yang muda, simbol dari keteguhan hati dan pengabdian tanpa batas. Warisan yang ditinggalkan oleh Sudirman bukan hanya sebatas kisah kepahlawanan di medan perang, melainkan nilai-nilai luhur yang abadi dan terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilahirkan pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, Sudirman tumbuh dalam lingkungan yang penuh kesederhanaan. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang saleh, disiplin, dan berkarakter kuat. Pendidikan di sekolah taman siswa dan kemudian di Quick School Muhammadiyah tidak hanya membentuk pengetahuannya, tapi juga memperkuat jiwanya sebagai pemuda yang tangguh dan bermoral tinggi. Ia kemudian menjadi guru di Muhammadiyah, mengabdikan dirinya pada pendidikan, dan menjadikan moralitas sebagai fondasi utama dalam hidup. Ketika Jepang menduduki Indonesia dan membentuk Tentara Pembela Tanah Air (PTA), Sudirman bergabung bukan karena ambisi militer, tetapi karena kesadaran untuk membela tanah air. Dari guru menjadi prajurit, dari pendidik menjadi pemimpin pasukan. Dengan cepat, ia menunjukkan kemampuan strategi, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa hingga akhirnya diakui sebagai salah satu komandan terbaik. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia di usia yang sangat muda, hanya 29 tahun. Di tengah kekacauan revolusi dan agresi militer Belanda, Sudirman memegang peranan vital. Ia tidak hanya memimpin pasukan secara militer, tetapi juga menjaga moral bangsa. Ketika Belanda melancarkan agresi militer Adwa dan Yogyakarta jatuh, Sudirman yang sudah menderita penyakit paru-paru berat tidak memilih istirahat. Dengan tubuh yang lemah dan paru-paru hanya tinggal separuh berfungsi, ia memimpin perang gerilya selama berbulan-bulan. Ia tidak pernah meninggalkan medan juang karena ia percaya bahwa pemimpin harus berada di garis depan bersama rakyat yang menderita. Warisan terbesar Sudirman bukan pada berapa banyak pertempuran yang dimenangkannya, tapi bagaimana ia memimpin. Ia tidak pernah memerintah dari belakang. Ia selalu berjalan bersama pasukannya, bahkan ketika tubuhnya ditandu. Ia adalah contoh nyata pemimpin yang tidak mencari kehormatan, tetapi memberikan kehormatan kepada jabatannya melalui keteladanan. Ia adalah pemimpin yang menolak segala kemewahan. Ia tetap tinggal di rumah sederhana, berpakaian biasa, dan menjauhi gaya hidup elitis meski ia adalah Panglima Besar. Nilai-nilai yang ia tinggalkan adalah ketulusan, keberanian, keikhlasan, dan kesetiaan. Dalam dunia yang sering dikuasai oleh ambisi dan kepentingan pribadi, Sudirman berdiri sebagai simbol integritas. Ia menunjukkan bahwa pangkat dan kekuasaan adalah amanah bukan privilege. Bahwa kekuatan sejati pemimpin bukan pada jabatan tapi pada pengaruh moral yang ia pancarkan. Setelah wafatnya pada 29 Januari 1990, bangsa ini merasakan kehilangan yang begitu dalam. Namun Sudirman tidak pernah benar-benar pergi. Namanya diabadikan dalam jalan-jalan utama, dalam patung-patung, dalam buku sejarah. Tapi lebih penting dari semua itu adalah semangatnya yang terus hidup. Dalam tentara yang menjaga NKRI, dalam guru yang mendidik dengan ikhlas, dalam pemuda yang berjuang tanpa pamrih. Warisan Jenderal Sudirman adalah warisan nilai. Ia mengajarkan bahwa bahkan dalam keadaan paling sulit, manusia masih bisa memilih untuk berpegang pada prinsip. Ia membuktikan bahwa perjuangan bukan soal kemenangan semata, tapi tentang keteguhan untuk tetap berdiri ketika semua hal mencoba menjatuhkan. Ia mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan tentang posisi, tapi tentang pengabdian yang tulus. Warisan Jenderal Sudirman akan selalu menjadi cahaya bagi bangsa ini. Di tengah tantangan zaman, dalam pergolakan politik, sosial, dan moral, bangsa ini selalu bisa kembali kepada teladan Sudirman, pemimpin yang tak tergoyahkan, guru yang menginspirasi, dan prajurit yang rela berkorban tanpa pamrih. Inilah warisan sejati, bukan harta, bukan kekuasaan, tapi keteladanan yang abadi.